Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman dan sobat FKM, selamat datang di podcast yang seru nih. Semoga bisa membawa manfaat nih bagi teman-teman FKM dan Unimus. Nah, kali ini BEM FKM dari Departemen Kominfo lagi ngadain podcast yang seru nih dengan narasumber-narasumber yang seru dan asik nih, yang tentunya gak ngebosenin nih kakak-kakak ini. Nah, sebelum mulai nih biar semangat dan seru, ini katanya BEM FKM ada jargon nih, gimana nih? Ya. Gimana jargonnya? Coba ajarin dong. Jadi gini jargonnya, BEM FKM keberlanjutan demi kebermanfaatan. Cobain ya. Keberlanjutan demi kebermanfaatan. Yuk. Mulai coba tadi ya. BEM FKM keberlanjutan demi kebermanfaatan. Keren. Wah, jadi semangat nih. Nah, gimana kabar teman-teman nih, sobat FKM dan teman-teman Unimus? Sehat selalu ya, semoga ya. Nah, tetap sehat dan semangat, jaga kesehatan selalu di musim yang entah ini hujan, panas, saling bergantian, tidak menentu. Nah, kali ini di podcast kita kedatangan dari departemen apa nih? Ya. Coba bisa dibaca apa nih? Dari staf Hubdalu dan Kadep PT Kadep. Kadep. Kepala departemen gitu. Tuh teman-teman tuh belum yang buat yang belum tahu nih, sama kayak aku. Nah, dari departemen Hubdalu ya. Nah, yang nanti bakal kita ngobrol nih, sharingnya santai aja, kayak tanya jawab kayak nongkrong biasa. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih sama ke materi yang lebih dalam dan ngobrol-ngobrolnya, kita kenalan dulu sama aku nih, ya banyak ngomong dan sok asik. Nah, perkenalkan, izin, saya Rafa Arya Putra Widodo dari Kesmas, dari Wisata Masyarakat, akan membawa dari keberlanjutan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa bermanfaat buat teman-teman lebih mengenal narasumber kali ini dan mengenal BEM FKM ke depannya. Nah, mungkin ini langsung masuk aja ya? Iya, boleh. Nanti jawabnya santai aja. Nah, ini perkenalan dulu nih, namanya siapa, terus jabatan, terus apa ya, itu dulu aja. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Aldita Naya Sabrina dari BEM FKM Unimus. Aku sekarang tuh diamanahi sebagai Kepala Departemen Hubdalu, yaitu Hubungan Luar dan Dalam. Oke, kalau aku kenalin semua, aku Fitri atau nama panjangnya Lela Fitria dari Hubdalu juga, dan aku sebagai staf Hubdalu. Nah, untuk staf dan anggotanya mungkin hanya 2 orang atau gimana? Oh iya, jadi itu di Hubdalu tuh total ada 4 dengan kita sendiri yang hadir, saya sebagai kadet dan Fitri sebagai staf. Yang tidak hadir itu ada 2 anggota, yaitu namanya Rena sama Ayu. Nah, untuk departemen ini apakah diisi oleh semester dominan berapa? Oh, kebetulan 50-50 sih. Oh. Ya, jadi yang Kak Sabrina ini itu dia ada di semester berapa? Semester 6. Oh. Ya, nah, Wah. aku sendiri sama yang Rena yang berhalangan hadir itu di semester 4 gitu. Nah, untuk hari ini gimana nih kesibukannya, atau apakah ada pekerjaan atau ada kegiatan atau langsung sini gimana kesibukannya? Kalau aku untuk hari ini ya, ini lagi weekend sih, jadi aku belum ada kesibukan. Tadi dari kos langsung ke sini. Cuman kalau untuk keseluruhannya itu masih sibuk tugas biasa lah. Mata kuliah tuh umumnya gitu. Ya. Kayaknya sama sih, hari ini tuh aku masih belum ada kesibukan, tapi kemarin-kemarin semalam itu sempat lembur, ada tugas. Mungkin Rafa juga tahu tugasnya itu Yeah. banyak sekali tugas kelompok di semester 4 ini kan. Nah, mungkin itu sih kesibukannya. Buat yang belum tahu, ini sebenarnya saya Rafa sama ini Kak Laila ini sekelas. Jadi sangat kebetulan ya kan. Jadi sekelas, jadi tahu rutinitas sehari-hari itu. Memang benar kami sedang banyak tugas. Nah,
Tadi kan sudah kesibukan dan perkenalan diri kan. Nah, untuk departemen ini proker yang di dalamnya itu ada apa aja? Ya boleh disebutkan sedang berjalan atau yang sudah apa yang belum berjalan? Untuk proker yang di Hubdalu itu, jadi itu ada Connect FKM, penjadwalan delegasi, sama studi banding. Nah, untuk yang telah berjalan itu Connect FKM tuh sudah berjalan sekitar 1 bulan yang lalu. Kalau untuk penjadwalan delegasi itu tuh sifatnya fleksibel ya. Jadi kalau ada jadwal delegasi masuk itu kita yang atur jadwalnya tuh. Kalau untuk yang belum berlangsung itu studi banding. Mungkin dari teman-teman nih yang lagi nonton ini, kalau ada dari univ luar yang ingin studi banding dengan BEM FKM, boleh banget hubungi kita karena kebetulan kita belum ngadain studi banding guys gitu. Bisa dihubungi ya teman-teman univ lain, silahkan mau lebih mengenal Unimus atau FKM-nya bisa mengontak dan bisa mulailah ngobrol-ngobrol dikit-dikit gitu, biar dekat, nggak ada gap di antara kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tuh gimana sih first impression-nya kakak-kakak ini tentang BEM mungkin atau departemen yang sedang dimasuki tadi? Siapa dulu nih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. First impression aku waktu ini temu perdana sama kakak-kakak BEM FKM. Itu waktu masih ada kakak di angkatan 21. Jadi itu kita temu perdana nih malam-malam di Labkes. Itu bener-bener ya Allah, mereka ngebuka banget kalau kamu tahu. Jadi misal kita perkenalan, perkenalkan saya Lala Fitria sebagai, dulu kan kita departemen baru ini. Termasuknya terbaru. Baru banget, baru di angkatan kita, baru di periodenya kita itu udah dulunya ada namanya tuh Pokja ISMKMI. Dulu aku waktu Exmut itu masuknya ke Pokja kan. Nah mereka itu awalnya aku masuk kayak aduh susah ini aku masuk, kakak-kakaknya kayaknya serem banget, kayak nggak banyak ngobrol gitu loh ke kita. Tapi pas pertama kali aku perkenalan ternyata hangat banget, kayak disambut baik. Terus mereka halo, tau gak sih kayak rame banget mereka, orangnya berisik banget. Itu kayak aku ngerasa oh bisa, berarti ini aku masuk ke apa namanya BEM FKM, mereka nyambut baik nih sama aku. Itu bersih-bersihnya aku ke kakak-kakak semua yang ada di BEM FKM gitu. Mungkin dari Sabrina. Kalau aku pribadi tuh sebenarnya sama ya, kayak waktu masuk tuh kakak-kakak tingkatnya yang ada di BEM FKM tuh sangat mengayomi gitu loh, merangkul ke adik-adiknya gitu. Jadi ya walaupun mungkin waktu belum kenal tuh kelihatannya wah BEM serem banget tuh, kayak takut gitu loh. Terus pas masuk tuh ternyata nggak semenakutkan itu. Banyak dari mereka tuh yang merangkul kita gitu loh, ngayomi gitu. Pokoknya enak banget kalau di BEM FKM, ternyata sehangat itu. Jangan lupa join BEM FKM. Promosi ya kita ya. Nggak apa-apa, memang kan buat organisasi kan butuh regenerasi kan. Gitu. Kalau ada nerusin semangat kakak-kakak tingkatnya dan sebelum-sebelumnya kan ya sulit kan itu, harus benar tuh, harus promosi dan menyuarakan. Nah, buat teman-teman yang belum join organisasi dan masih di semester-semester yang muda 2, 4, ya masih senggang lah, join lah ke BEM atau organisasi yang lain. Gunanya buat menambah pengalaman dan sosialisasi biar lebih terdepan secara organisasi dan akademiknya juga bisa. Join guys. Mantap banget ini. Jadi itu juga mematahkan bahwa stigma-stigma yang pemikiran yang memandang bahwa BEM atau organisasi atau tingkat itu menakutkan, itu berarti sudah terpatahkan gitu ya? Salah banget itu. Salah banget itu. Karena sebenarnya kalau di luar organisasi kan kita belum kenal orangnya ya, kayak just papasan nih jalan. Ya aku kalau diem jalan juga orang pasti mikirnya, ih apa sih ini anak so asik gitu, kayak aku ngapain diem banget terus mukanya kayak gitu. Tapi itu enggak banget, kalau udah masuk udah kenal orangnya, ya itu pasti kayak mereka ternyata bisa memeluk kita, kayak hangat ke kita gitu, welcome banget orangnya. Ya gitu guys, jadi jangan berpikir buruk dulu, kenal dulu, masuk. Ya paling enggak adalah keinginan untuk masuk, cobain, pasti nyaman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Untuk pengalaman yang paling berkesan nih di Departemen Hubdalu, apakah ada yang berkesan kayak dalam prokernya atau
dalam tulang menjaga? Ada pengalaman? Ada. Kalau dari aku ya, waktu kita ngadain Connect FKM yang kemarin 1 bulan yang lalu. Jadi Connect FKM ini kan itu proker baru ya, proker baru inovasi. Itu isinya dari ormawa-ormawa yang ada di dalam FKM itu sendiri. Ada Himaraga, Himakesmas, sama IMM Al-Fatih. Kan kedua ini, Himaraga sama Himakesmas itu baru. Jadi menurut aku itu kayak berkesan banget buat yang baru pertama kali aku ikut organisasi ini kan BEM FKM, terus aku bisa ketemu sama teman-teman dari Himaraga Himakesmas dan tentunya sama IMM. Yang jujur dari aku sendiri itu kan kurang paham nih IMM itu seperti apa, karena bisa dibilang kan bukan beda kayak ada di luar Unimus, maksudnya ada di luar FKM tapi dia itu di FKM, paham nggak sih? Jadi kayak agak sulit gitu. Nah ternyata waktu kita ngobrol-ngobrol, waktu kita sharing-sharing, itu orangnya juga sama, asik semua, dan prokernya mereka itu juga nggak kalah bermanfaat gitu loh. Banyak banget proker-proker yang menurut aku bisa nih kalau BEM FKM itu menginovasi dari prokernya teman-teman dari IMM, dan itu menurut aku berkesan banget buat aku yang pertama kali join organisasi dan masuknya ke Departemen Hubdalu kayak gitu. Mungkin dari Mbak Tita? Ya, jadi berkesan banget sih, selain buat nambah pengalaman satu sama lain tuh bisa mempererat tali silaturahmi antar FKM-nya sendiri, mau baik itu BEM ke IMM, ke Himakesmas maupun Himaraga gitu. Tuh guys, ayo join gitu, masa mau nggak join gitu kan, seseru ini loh, bahkan bisa mendapatkan pengalaman yang baru, terus bisa ketemu orang-orang baru, jadi bisa studi banding juga sama organisasi yang lain gitu. Ini programnya apa aja gitu, bisa aja gitu. Seru kok, tenang aja, nggak usah berpikiran berat-berat, sibuk banget gitu. Cobain dulu, nanti nyaman sendiri. Terus masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan untuk orang-orang atau teman-teman nih, sobat FKM dan teman-teman univ lainnya mungkin ya, masih ada yang pemikirannya, wah organisasi itu sibuk banget nih, ngatur waktunya itu gimana ya? Mungkin kakak-kakak nih di Departemen Hubdalu bisa ngasih saran atau apa yang dipraktekkan dalam sehari mungkin ya, cara membagi waktunya sama keluarga, kuliah, tugas kuliah juga kan gitu sama keluarga. Kalau dari aku dulu ya, aku tuh sebenarnya dulu tuh bukan anak organisasi di SMA, tapi setelah kuliah tuh aku pengen ngubah cara pandang gitu loh. Kalau aku kalau diem-dieman terus di sekolah nggak ikut organisasi itu kayaknya di dunia aku tuh di situ-situ aja gitu loh. Makanya aku coba join organisasi dan aku nata satu persatu prioritasku itu bagaimana, dan ternyata tuh ya sebenarnya nggak sesulit itu ya kalau kita tahu prioritasnya mana yang lebih penting. Dan kita tuh meskipun kita join organisasi, kita tuh jangan mengesampingkan kuliah gitu loh. Kalau ada tugas ya tetap kita selesaikan dulu tugas kuliahnya. Nah baru kita lanjut ke kegiatan yang ada di organisasi gitu. Jadi tetap walaupun kamu suka organisasi, pengen masuk organisasi, tetap jangan lupain prioritas utama yaitu kuliahnya. Bener banget sih yang dibilang Kak Aldita. Jadi nggak bohong nih, kita kesini kan niat utamanya itu buat kuliah ya teman-teman. Buat kuliah ya udah pasti kita pertama itu yang harus diutamain itu kuliahnya. Nah di sela-sela kuliah itu kan nggak setiap dari Senin sampai Minggu kita kuliah. Mungkin di hari Senin aja kita cuma setengah hari nih, mungkin bisa sampai jam 7 sampai jam 12 aja kita kuliah, setengahnya kita free. Nah itu kalau dari aku, kalau ada tugas di hari weekdays itu aku kerjain dulu tugas-tugasnya. Kemudian untuk BEM-nya sendiri, untuk organisasi sendiri itu juga kan nggak setiap hari ada. Contohnya kayak rapat, kita rapat itu di malam hari, kebanyakan di malam hari. Itu biasanya dari sehabis maghrib sampai jam 9:30 itu udah selesai semua, udah clear. Jadi itu nggak ngeganggu buat jam kuliahnya kan, nggak ngeganggu buat waktu kuliah kayak gitu. Untuk yang selebihnya ya kita masih bisa tetap main dong, enjoy aja gitu join organisasi. Di hari paling kita prokeran tiap weekend di Sabtu gitu, di hari Sabtu itu kita prokeran, minggunya kita udah free gitu. Kayak ini sekarang kita di hari Sabtu, besok kita masih free guys. Ya tuh. Berarti untuk stigma yang sibuk banget gitu, terus kayak nggak ada waktu itu berarti salah ya? Salah, itu tergantung orangnya sih, kecuali kalau orangnya itu tipe yang suka menumpuk kerja, menumpuk tugas kuliah itu ya. Kalian udah dapet tugas di hari Senin nih. Hari Senin
seharian itu kamu cuma satu matkul, ke belakangnya kamu free, tapi kamu nggak mau ngerjain, ya otomatis numpuk di belakang dong. Nah kamu join organisasi, tambah-tambah itu numpuk tugas di organisasi. Makanya itu biasanya yang ngebuat orang tuh buat susah membagi waktunya antara kuliah sama organisasi gitu sih. Dan biasanya kan ngerjainnya tugas tuh mepet deadline gitu ya. Benar. Nah kalau kita jadi organisasi kan kita bisa manajemen waktu dengan Iya. baik ya. Gitu. Nah intinya gitu guys, prioritaskan apa yang lebih penting dulu. Kita kan sudah mahasiswa kan, tahu lah mana yang lebih penting. Cobalah menjadi dewasa gitu. Maksudnya kita bukan anak-anak lagi yang harus dikejar oleh orang tua atau dosen atau bahkan guru-guru sebelumnya kan. Jadi mulailah dewasa, ketahuilah bahwa waktu itu sangat penting. Itu pesan-pesannya mungkin ya. Iya benar banget. Nah, juga jangan suka menunda tugas. Kalau memang benar-benar lagi ada celah atau lagi free itu langsung kerjain aja agar tidak menumpuk. Ini sangat membantu teman-teman, mungkin bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya dari saran atau implementasi dari kakak-kakak narasumber. Semoga bisa bermanfaat ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya adalah harapan untuk dari departemen dan harapannya gimana ke depannya, atau mungkin untuk eksmut-eksmutnya atau prokernya mungkin. Iya, dari aku dulu ya Kak. Menurut aku nih sesuai dengan slogannya kita kan, berlanjutan demi kebermanfaatan. Iya. Itu udah kayak apa sih harapannya aku ya, semoga slogan itu bisa tercapai, bisa terwujud gitu. Organisasi ini bisa tetap lanjut dengan kebermanfaatan buat orang-orang yang ada di dalamnya sendiri ataupun di luarnya sendiri, termasuk untuk masyarakat-masyarakat karena kita anak Kesmas. Contohnya kemarin waktu kita ada proker itu dari Departemen Sosmas kan. Nah itu kita ke ke panti asuhan. Itu salah satunya untuk kebermanfaatan di luar kampus ini sendiri gitu. Harapannya kedepannya itu masih tetap ada gitu loh proker-proker yang bermanfaat, dan organisasi ini tuh nggak cukup berhenti di kita, masih ada regenerasi di bawahnya kayak gitu. Betul. Nah untuk aku nih harapannya juga terkhusus di Hubdalu sendiri ya, apalagi kan departemen baru nih. Semoga itu nanti tetap banyak yang join meskipun departemen baru, karena kita kan selain menghubungkan antara internal, kita juga harus bisa jalin silaturahmi di eksternal juga gitu. Jadi relasi kita itu banyak gitu loh, dan harapannya tuh semoga banyak yang join. Join guys. Ya. Oh tambah lagi Kak, tinggalan buat Exmut nih. Exmutnya kita ya, terkhususnya di Exmut Hubdalu itu. Kalian tuh jangan pernah kayak berpikir bosen buat ikut organisasi, karena kalian kan baru terjun nih. Kalian tuh belum tahu ke belakangnya tuh bakal seperti apa teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir buat aduh capek ikut organisasi, jangan kayak gitu dulu. Ngobrol-ngobrol lah sama kita, sharing-sharing, bisa nongkrong bareng juga bisa banget. Jadi harapannya Exmut ini kedepannya itu bisa membantu kita, bisa tetap bareng sama kita di periode kedepannya kayak gitu. Betul. Betul sekali. Nah kita tuh juga sama Exmut tuh sebelum ke podcast ini tuh minggu kemarin kita ketemu sama Sempat kumpul Exmut. Exmut. Jadi kita nggak cuma kayak ketemunya tuh waktu ada kegiatan band gitu, nggak kayak kita di luar itu ya ngajak main gitu. Jadi mereka juga berasa dirangkul gitu loh. Itu kayak salah satu cara kita buat yang seperti kakak-kakak sebelumnya Kak Adita, kakak-kakak yang angkatan 21 itu merangkul kita. Jadi kita itu nerapin hal yang sama kayak gitu. Jadi mungkin buat adik-adik Exmut atau teman-teman yang belum join lah gitu. Ini kakak-kakak sudah memberikan gambaran nih. Iya, Maksudnya benar. seterbuka itu, bro, nggak usah takut buat join, jalani dulu. Jangan takut buat melangkah. Ya mungkin buat teman-teman yang belum pernah organisasi mungkin ada ketakutan tersendiri. Tapi sudah ada gambaran kan buat kakak-kakak yang di dalamnya sudah berorganisasi, nggak semenakutkan itu, bahkan menerima dan merangkul. Jadi kalau jangan saling menutup diri, saling terbuka dan bisa komunikasi dengan baik. Nah mungkin ini kan sudah mau di penghujung acara kan, Iya. Nggak kerasa nih guys. Udah ngobrol-ngobrol, udah mengenal lebih dalam tentang Hubdalu, isinya gimana, prokernya gimana, anggotanya siapa aja gitu. Nah mungkin ada closing statement dari kakak-kakak. Mungkin closing statement dari aku itu buat nggak jauh-jauh beda sih sama yang udah aku sampaikan di depan kan. Semoga organisasi ini itu tetap bisa
berlanjut dan bermanfaat buat semua. Kemudian banyak reorganisasi dan regenerasinya, banyak teman-teman yang join, terutama ke Hubdalu yang departemen baru, dan buat teman-teman Exmut juga, itu semoga kayak kita semua itu bisa belajar bareng gitu loh, untuk departemen kita yang kayak bisa dibilang ini tuh baru banget gitu, yang nggak bisa dipungkiri kalau jujur aku sendiri itu masih banyak simpang siur yang kayak ini gimana, masih bingung, masih ngandalin banget sama Kaldita kayak gitu. Jadi harapannya atau closing statement dari aku buat teman-teman besok yang bakal lanjut Exmut sama aku, itu kita bisa sama-sama belajar bareng kayak gitu. Nah, kalau closing statement dari aku itu intinya itu buat kalian itu jangan takut buat melangkah, jangan takut mencoba hal baru, dan jangan takut buat nyobain hal-hal baru yang kalian pengen gitulah. Pokoknya jangan takut. Baca ya, mungkin itu ya pesannya sudah disampaikan, statementnya sangat menarik. Jangan pernah takut untuk bergerak, terus untuk regenerasi dan organisasi tetap berlanjut. Keren. Nah, nggak sangka ya sudah masuk di sesi akhir, diskusinya sudah berakhir nih. Aduh sayang banget. Aduh. Dan ini aku mau terima kasih nih untuk kakak-kakak Hubdalu ya, udah meluangkan waktu di sini di sela-sela waktu senggangnya atau waktu sibuknya udah kesini, padahal kan bisa untuk acara lain, bisa untuk main, tapi masih menyempatkan di sini. Terima kasih banget sudah mau ngisi di sini, ngobrol bareng saya, dan teman-teman lebih mengenal lagi apa itu BEM, FKM, dan Departemen Hubdalu ya. Nah, untuk kakak-kakak ini cita-cita kedepannya semoga bisa tercapai. Amin. Dan bisa meraih apa yang diinginkan kedepannya, lancar selalu, bisa bermanfaat untuk umat. Nah, tadi kan udah berbincang sama Kak siapa? Kak Ella sama Alita nih, seru banget kan guys. Nah, mungkin bisa yang mau join ke BEM atau organisasi lain, join lah gitu, sudah dikasih tahu gambaran dan cutting-cuttingnya gimana sih gitu, prokernya apa aja di Hubdalu ini. Mungkin untuk yang minat di Hubdalu bisa join gitu. Nah, mungkin saya menutup, saya Rafa Arya Putra Widodo izin undur diri bersama narasumber dan kakak-kakak mengakhiri podcast pada hari ini. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nah, mungkin terima kasih, mohon maaf atas ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.